Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Faqam min a'rabiyyin fadmin la adaba lahu wala fahma wala aqla lahu wala ilma wala karama wala hilma qabala janabahu syarif. Maka bermula sering atau banyak min a'rabiyin daripada orang A'rab. Orang A'rab itu orang yang tinggal di pedalaman, suku-suku yang tinggal di pedalaman, Arab-Arab Baduy, itu namanya A'rabi. Fadmin yang kasar, nggak berpendidikan, maksudnya fadmin tuh kasar. La adaba lahu, yang tidak ada adab baginya A'rabi itu maujud, nggak punya adab. Wala fahma, dan tidak ada paham itu maujud, nggak punya pemahaman. Wala aqla lahu, tidak ada akal. Wala ilma, tidak ada ilm. Wala karama, tidak ada kemuliaan atau tidak ada kemurahan. Wala hilma, tidak ada kesantunan, nggak punya sopan santun. Qabala, itu menyambut akan posisi Nabi yang mulia. Bima ghadiba lahul makan, nyambutnya itu dengan sesuatu yang murka baginya oleh tempat dan waktu. Artinya orang Arab, orang pedalaman yang tidak berpendidikan, tidak ada adab, tidak paham, tidak ilim, tidak karam, tidak hilim, tidak ada sopan santun, dia terkadang datang kepada Rasulullah SAW menyambut Nabi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh waktu dan tempat. Ini namanya orang kagak punya adab, nanya tidak tahu waktu, terus perilakunya juga bikin orang kesel. Itu maksudnya bima ghadiba lahul makan wa khatabahu bima abasa lahu wajhus sayf wahtadda lahu lisanus sinan. Dan mengkhitab orang Arab akan Nabi, ngajak bicara dengan bahasa, makni maksudnya bahasa, dengan sesuatu yang cemberut baginya oleh wajahnya pedang. Maksudnya kalau dia ngomong kasar hingga pengennya nyabut golok aja ini. Begitu. Namanya orang kagak berpendidikan, omongannya kasar. Wahtadda lahu lisanus sinan, dan panas, tersulut emosi baginya oleh ujung tombak. Pengen nombak aja rasanya kalau orang Arab itu ngomong kasar, nggak berpendidikan. Tapi apa? Fakana jawabahul ighda'u, maka adalah yaitu jawaban Nabi ketika ditanya dengan akhlak yang buruk. Kan orang pedalaman kagak ngerti apa-apa, maka adalah jawaban Nabi itu ighdha'. Apa arti ighdha'? Menahan diri. Jadi Nabi itu kadang-kadang datang nih orang Arabi nanya masalah, kadang-kadang dia bikin kesel perilakunya, kagak ada adab. Kayak Arabi yang kencing di masjid, tahu-tahu kencing. Coba kalau kita begitu di sini, masuk masjid kencing, gebukin itu. Tapi sama Nabi enggak. Namanya orang kagak berpendidikan, nggak punya adab. Apa sih adab? Adab itu, kata Imam Suyuti di dalam kitab Tausyih, adab itu adalah isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan,
menggunakan sesuatu yang terpuji, baik perbuatan ataupun ucapan. Jadi kita menggunakan perilaku atau ucapan yang baik, itu namanya bersopan santun, omongannya dijaga, perilakunya juga dijaga, itu namanya adab. Atau kedua, al-akhdhu bi makarimil akhlak. Pendapat kedua, adab itu mengambil dengan akhlak yang mulia, kemuliaan-kemuliaan akhlak. Akhad itu kalau dalam kitab ada akhadtu an, aku ambil. Itu kalau dalam kitab yang diambilnya mantuk dan mafhum. Jadi ngambil ilmunya bukan hanya mantuknya saja, mafhumnya pun dapat dari gurunya, keterangan-keterangannya, takrir-takrirnya. Nah itu diambil, itu namanya akhadz. Gitu. Kalau akhadz itu lagi ngambil sifat, dia punya guru begini, diambil sifatnya, dicontoh, itu namanya akhadz. Akhadtu an fulan, aku ngambil ilmu, ngambil sikap, ngambil ucapan, ngambil hal dari fulan, itu namanya akhadz. Kalau adab mah bukan diajarin adab mah, tapi dididik. Adab itu dididik. Apa bedanya sih diajarin sama dididik? Ya beda. Kalau dididik mah dikasih contoh. Misal kebersihan, nggak boleh ada sampah di rumah. Habis makan sampah langsung rawatin, taruh di tempat sampah. Jangan berceceran. Nah itu bukan nyuruh, harus dicontohin. Oh, taruhin plastik. Itu ada. Masuk kamar mandi bukan hanya disuruh, dicontohin. Tidak akan seorang itu terdidik kecuali oleh orang yang pernah dan bahkan ngamalin apa yang disampaikan, baru nyerap. Itu namanya adab. Nah, Nabi itu perilakunya, ucapannya semuanya beradab. Bagus, paling bagusnya perilaku itu perilakunya Nabi Muhammad, hingga dijadikan panutan, suri tauladan, contoh. Bahkan yang mengumumkan itu Allah langsung dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi diri kalian pada Rasulullah SAW uswatun hasanah, satu suri tauladan yang bagus. Jadi pada sosok Nabi, pada diri Nabi ada tauladan. Apa tauladan? Suruh dicontoh. Berarti Nabi itu luar biasa adabnya, karena yang ngedidik Nabi itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana adab makan, adab tidur. Kalau Nabi tidurnya teratur, caranya dan lain sebagainya. Kalau orang Baduy tidurnya sembarangan, tidurnya kadang di jalanan. Waktu dulu kita nyantren ada tuh orang-orang Baduy ikut seminar, ikut daurah. Nah itu orang Baduy kalau udah tidur sembarangan, udah di jalanan kalau udah waktunya tidur. Ya kita mau negorin, namanya orang kagak berpendidikan. Jalaf dia, jalaf itu kasar. Makannya juga udahlah nggak teratur. Beda sama orang-orang perkotaan atau orang-orang yang udah terdidik. Kalau orang-orang kampung itu atau orang-orang pedalaman, mereka kadang kagak mandi-mandi, hampir rambutnya itu kayak kabel, kayak tembaga, kasar. Kadang mereka nggak sikat gigi sampai giginya kuningan dia mamas. Tapi bagi mereka biasa. Tapi yang anehnya fisik mereka kuat, walaupun tidurnya nih nggak di kasur, tidurnya nggak pakai atap, langsung kena. Tapi fisik mereka aneh, aku kuat, tahan banting. Itulah hebatnya orang Baduy. Dia mau udah biasa naik gunung, turun gunung, berburu, udah biasa, insting mereka telah dialami. Tapi untuk pendidikan, untuk adab mereka tidak punya. Emang karena nggak ada yang didik. Bisa. Itu orang Arabi namanya. Jadi ada Arab, ada Arabi. Ada Arabi, awas. Ada Al-Arab, ada Arabiyun, ada
Arabi. Kalau Arab itu orang bangsa Arab umum. Kalau Arabi orang kampung, orang pedalaman, sakinul badiyah, orang tinggalnya di pelosok-pelosok. Kalau di sini orang Baduy. Itu kalau di sana Arabi julukan. Al-badiyah, Baduy, bahasa Arab itu. Kalau Arabi yang berbangsa Arab. Tuh. Kalau Arab itu ada khilaf dari sejak kapan bangsa Arab ini. Jadi ada Arab Aribah, ada Musta'rabah, ada Badiyah, banyak pecahan-pecahannya. Kalau Arab secara umum, suku Arab nih, Jazirah Arab, ya, jinsil Arab, jinsil bangsa Arab, jinsil Arab itu ada yang bilang ada keturunan Ya'rub bin Qahtan. Dari situ tuh lahirlah bangsa Arab. Dikatakan bangsa Arab itu keturunan Arab. Nah, Nabi itu dari Arab. Kalau itu mau orang-orang terpandang. Nah, Arab juga ada Arab Aribah, ada Musta'rabah. Kalau Musta'rabah mah orang-orang yang eksodus dari luar, tinggal di situ, tinggal di Arab, pendatang dia mah. Musta'rabah. Ada Arab Badiyah. Arab Badiyah itu Arab yang masih asli Arab asli. Oh, udah punah itu mah. Kalau orang Arab yang tinggal di kita itu namanya mualad. Kalau bahasa kitanya blasteran, ya, mualad. Kayak orang-orang Arab yang tinggal di kita nih di Indonesia. Itu orang Arab apa orang Indonesia? Hah? Namanya mualad. Mualad itu blasteran Arab dan lokal. Gitu, mualad. Tapi kalau di dalam ta'rifnya tetap dia berkatakan bangsa Arab karena masih keturunan Hashimi, keturunan bangsa Arab Quraisy gitu ya. Wa qila al-wuquf ma'al mustahsanat. Satu pendapat mengatakan adab itu al-wuquf ma'al mustahsanat, melakukan al-wuquf, mengetahui atau melakukan hal-hal yang baik saja, itu namanya adab. Waqilah, satu pendapat mengatakan adab itu ta'zimu man fawqak wa rifq biman dunak, menghormati orang yang di atasmu, baik secara umur atau jabatan atau apapun di atas kita, kita hormat, dan sayang sama orang yang di bawah kita, baik di bawah di pendidikan ataupun umur ataupun strata. Jadi sama yang di atas kita hormat, sama yang di bawah kita sayang. Itu namanya adab. Yuqalu innahu ma'khudun minal ma'dubah. Dikatakan adab itu diambil dari kata ma'dubah. Ada namanya walimatul ma'dubah atau ma'dabah. Apa itu? Ad-da'wa ila ta'am, ngundang, ngajak makan. Jadi kalau orang sering ngajak makan, ayo makan bareng, ayo makan bareng, itu juga termasuk salah satu makna adab. Adabnya tinggi. Kalau makan gak mau sendiri, kan ada orang kalau mau makan gak mau ketahuan orang, makannya di dalam lemari ngumpet. Ada yang kayak gitu, saking pelitnya, medit, umet gitu, makan aja ngumpet-ngumpet, masuk kamar kunci ceklek, keluar kamar dilapin seolah-olah kagak habis makan apa-apa. Ada yang kayak gitu. Ada orang terbuka dalam hal makanan, ayo makan apa yang makan. Nah, itu termasuk min makarimil akhlak, kita berbagi. Makan tuh nggak mau sendiri, karena akhlak Nabi Ibrahim dikenang sampai sekarang. Karena Nabi Ibrahim itu terkenal dengan karomnya, terkenal dengan diafahnya, nyambut tamu. Kalau makan nggak mau sendiri, ngundang. Terus beliau itu pemurah, Nabi Ibrahim tuh. Nah, kalau orang ngajak makan, bikin selamatan, bikin acara walaupun kecil-kecilan, itu namanya walimatul ma'dubah. Summiya bihi, dinamakan adab, dinamakan dengannya ngajak ke makan itu dengan ma'dubah, li'annahu yud'ailih, karena orang diajak untuk makan, ayo makan bareng. Itu sunnah ya. Dah.
Wala fahma, orang Arab itu nggak ada pemahaman. Apa sih arti faham? Paham itu apa sih? Ya paham. Ya tahu paham. Artinya apa? Ya paham dah pokoknya. Paham itu artinya sur'atun tiqalin nafsi minal umuril kharijiyah ila ghairiha. Itu artinya paham. Paham itu cekatan atau cepat berpindahnya an-nafs, jiwa, dari perkara-perkara kharijiyah yang bangsa eksternal atau perkara-perkara yang bukti ila ghairiha kepada selainnya. Jadi cepat jiwa ini nangkep, oh begini begini begini, itu namanya faham. Kayak orang ngaji, misalkan diajarin masalah nahwu atau masalah fikih atau masalah tauhid, diajarin paham Pak, cepet nangkep masalah dari luar, cepet dia masuk, dari sini pindah lagi cepet, itu namanya paham. Jadi jiwa itu, otak itu, hati itu cepet nangkepnya, itu namanya faham. Nah, faham itu sur'atun tiqalin nafsi minal umuril kharijiyah, dari perkara-perkara yang sifatnya bukti, yang sifatnya fakta, yang sifat khariji yang ada, dia paham tuh, dipindah kepada selainnya, itu namanya paham. Ada lagi yang mengatakan faham itu tasawwurul makna minal lafadz, memahami makna dari lafadz. Orang ngomong dia paham, itu orang bicara apa dia tertasawur maknanya, tergambar, terukir, oh iya paham. Pemahaman itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta makanya sama Allah. Karena wasilahnya ilmu itu harus paham. Orang nggak bakal bisa ngajarin ataupun ngasih pemahaman ke orang lain kalau dianya nggak paham. Jadi syaratnya ifham atau paham dulu. Syaratnya ngasih pemahaman ke orang dianya paham. Kalau nggak paham mumet kalau nggak paham. Kayak seorang suami, istrinya minta sesuatu tapi pakai kode. Suaminya ini harus cekatan. Misalkan istrinya pakai gelang karet mulu, dikumpulin karet bekas bungkus terasi, bekas bungkus bumbu, ini segala macam kumpulin, dipakai, diginiin depan suami. Harus cekatan, harus paham maksudnya beliin gelang apa bang, tapi nggak ngomong begitu. Masa ayah ngaji pakai gelang karet bang, harusnya paham. Suaminya malah nggak paham, malah ditambahin, dicariin gelang karet dari luar. Aduh, gitu ya. Harusnya paham. Ya. Jadi paham itu memahami sikap, memahami lafaz itu paham. Waqilah, satu katakan hayatun lin nafsi yatahaqqaqu biha ma yahsun. Satu keadaan bagi jiwa yatahaqqaqu biha ma yahsunu, yang menjadi nyata, menjadi bukti dengan hayat tersebut sesuatu yang bagus. Itu namanya faham. Tapi dalam kitab Ihkamul Amudi usul fikih, faham itu adalah jaudatu dzihni min jihati tahayyu'ihi liqtinasi ma yaridu alaihi minal matalib. Pemahaman itu adalah bagusnya hati, jernih, kejernihan hati, min jihati tahayyu'ihi. Jadi bagus dan jernihnya hati dari segi potensi dia menerima atau mempersiapkan dia untuk mendapatkan atau mencari sesuatu yang yaridu alaih minal matalib, yang datang atasnya daripada segala tuntutan. Itu paham. Paham itu akalnya cerdas, hatinya bagus, jernih, sehingga dia bisa menerima atau mencari sesuatu yang dituntut. Misalkan 1 kali 1 tambah 2 berapa? Nah itu kalau otaknya jernih, kalau otaknya terlatih bagus, 1 tambah 1 2 kali 2 4. Yang dicari angka 4. Nah, itu matalib namanya. Nah, pemahaman yang bagus, yang jernih, yang bisa menerima atau mempersiapkan diri untuk mencari hasil, itu namanya paham. Nah, kita itu minta sama Allah. Minta sama Allah pemahaman, selain minta ilmu kasih paham. Orang kalau seandainya dikasih paham, walaupun baca kitab dikit, dia akan lihat
dikasih paham yang luas sama Allah Subhanahu wa taala. Biar kagak capek. Orang kalau seandainya dikasih akal, dikasih pemahaman, belajarnya nggak capek karena cukup. Oh, gurunya nerang ini, jadi bisa nggambari tak gitu. Allah kasih pemahaman yang luas. Paham itu anugerah. Paham itu anugerah. Makanya ada salah satu doa Nabi itu ya, warzuqni fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Gitu. Itu doanya tuh, minta biar dikasih pemahaman. Wala aqla lahu, dan dia tidak ada akal. Orang Baduy itu nggak punya akal. Apa sih akal? Akal itu maksudnya nggak punya akal, bukan orang gila. Akalnya kurang sempurna. Akalnya nggak kayak kita kan, orang yang ada di perkotaan atau di tempat-tempat yang dekat dengan didikan, akalnya dilatih. Apa sih akal? Akal itu nurun ruhaniyun yuqdhafu bihi fil qalbi. Akal itu adalah cahaya rohani yang dilimpahkan di hati. Jadi akal itu cahaya, neuron ya. Akal itu adalah cahaya yang dilimpahkan hati. Makanya kan ada sambungan antara otak dengan jantung. Jadi di jantung tuh ternyata ada otaknya juga kecil. Jadi ada mata juga yang diterangkan di dalam kitab Bujairami Alal Khatib Alal Iqna' nih, Alal Syarhil Khatib, bahwa jantung itu punya mata, jantung itu punya tangan, jantung itu punya telinga, jantung itu punya mulut. Sama kayak ini, punya otak juga makan. Cuma beda kapasitinya. Kalau ya, misalkan di sini 10 miliar, di sini berapa? Misalkan. Jadi jantung ini mencakup seluruh anggota. Jadi miniatur anggota tubuh ini ada di jantung semua. Kalau seandainya hati kita tersentuh, nangis, matanya, hati kita tersentuh, maka air mata kita turun. Jadi apa-apa yang ada di perilaku kita itu sumbernya dari jantung, dari hati. Mau baik mau buruk. Kalau isi hati kita baik, maka yang keluar kebaikan. Kalau hati kita kasar, hati kita galak, hati kita buruk, maka timbul perilaku jahat dan buruk. Jadi perilaku itu timbulnya dari hati, dari jantung. Termasuk pikiran kita, ini dari sini kendalinya. Makanya jaga hati kita. Biar otak kita, pikiran kita, biar perilaku kita, ucapan kita baik. Jaga hati kita. Karena kalau nggak baik, hatinya nggak dijaga, perilakunya liar perilakunya, apa aja diembat. Tapi kalau dia dijaga hatinya, bagaimana cara menjaga hatinya? Ngaji dan juga takwa. Makanya Nabi katakan at-taqwa hahuna. Nabi waktu ngomong at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Jaga hati. Kalau hatinya bisa dijaga, perilaku dijaga, ucapan dijaga, pikiran terjaga, semua kondisional, bisa dikondisiin. Tapi kalau hatinya nggak dijaga, maka semuanya berantakan. Makanya kita harus benar-benar jaga hati nih. Dan cara jaga hati gimana? Selain kita nyari guru hati, ngaji, kita kudu jaga makanan. Jaga makanan yang kita makan, karena makanan itu akan jadi darah, protein, dan lain sebagainya kan, sumber energi. Itu semua ngelewatin jantung gak ke darah? Ngelewatin, bahkan dipompa oleh jantung. Kalau darahnya itu kotor, hasil makanan yang kagak bener, maka timbul perilaku, pikiran, ucapan, dan lain sebagainya yang kagak bener. Tapi kalau makanan yang dijaga, makanan yang dia makan bener, halal, maka perilakunya pun akan benar. Begitu tuh. Maka kudu dijaga makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, sekiranya jadi darah, jaga. Gitu. Sama seorang ayah ketika pengen punya keturunan yang soleh atau soleha, dia juga kudu ngejaga makanan. Karena makanan itu akan jadi air mani juga. Air mani asalnya manusia, asalnya janin. Kalau makanan yang dia makan baik, maka keturunannya
Baik pula kalau yang dia makan atau perilaku dia kagak bener tuh ya, maka anaknya bener. Misalkan babanya lagi ngandung istrinya nih, babanya suka nangkepin kodok, misal ini mah kodok dikejar-kejar diinjak ini, ataupun suka nyelakain orang, ataupun suka gamparin orang, ataupun kasar, nanti anaknya begitu karena darah itu kuat, darah itu lebih kental daripada air. Maka dari itu kalau kita pengen punya keturunan yang soleh dan solehah, maka jaga makanan kita, jaga perilaku kita, banyakin nuntut ilmu. Imam Ghazali tuh jadi segitu orang hebat karena cita-cita ayahnya ini ta'zim sama ulama, ayahnya ini mahabbah sama ulama, ayahnya ini hormat, ayahnya ini cinta dan lain sebagainya sama ulama, sama ilmu demen, makan nular. Coba kalau ayahnya jahat, coba kalau ayahnya nih, bagaimana anaknya mau jadi orang saleh dan salehah gitu. Apalagi dia iseng sama ulama, ya jahat sama ulama lah disantet, ulama lah dikeroyok, digebugin, nanti anaknya dapat sumpah atau dapat karma begitu tuh. Maka jangan sampai kita itu diri kita berperilaku atau berucap yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga anak keturunan kita lantaran makanan yang kita makan. Awas, kul ma syi'ta bidzaka ta'mal, makan sesuka hati, apa aja makan silahkan, tapi ingat bidzaka ta'mal, dengan apa yang kau makan kau akan berbuat. Kalau yang dimakan baik, maka yang keluar baik. Kalau yang dimakan buruk, maka keluarnya perilaku buruk. Begitu, hati-hati makanan tuh ya. Baik kita, keluarga kita jaga, jangan kitanya doang, keluarga juga dijaga. Makanan hati-hati, duit-duit yang kagak bener, kagak beres, hati-hati, jangan kasih. Dah, jadi akal itu cahaya yang dilimpahkan di hati. Dengan cahaya tersebut tudrikun nafsu al-ulum ad-daruriyah wan nadh, hati atau jiwa atau akal dapat memahami ilmu yang bangsa doruri dan bangsa nadhari. Jadi ketika cahaya itu dilimpahkan dalam hati ataupun otak, maka dia akan mengerti ilmu-ilmu, paham. Makanya orang yang ngaji, orang yang ibadah syaratnya adalah berakal. Orang kagak berakal kagak boleh sholat, nggak sah. Orang gila nggak boleh sholat. Ada orang gila sholat di masjid, nggak boleh sholat dan nggak sah, gitu ya, nggak sah. Kenapa? Karena akalnya tidak normal, perilakunya ngaco. Kadang lagi sholat, lagi sujud, imamnya digotong nanti. Orang gila mah nggak ada batasan deh, Bang. Jadi alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan, nikmat akal. Karena dengan nikmat akal ini kita memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang enak, mana yang gagak. Itu berkat nikmat akal yang Allah berikan. Coba kalau akalnya dicabut, tai kucing dimakan karena dia nggak ada akalnya. Berhubung kita ada akal, jadi oh ini kagak enak, oh ini enak, begitu. Jadi akal itu penyempurna, akal itu anugerah. Bahkan di dalam sebagian kitab tauhid, akal itu lebih didahulukan daripada ma'rifat. Begitu, akal dulu baru ma'rifat, baru beriman, gitu ya, baru beriman. Saking tinggi dan mulianya akal. Dah. Dan kata akal itu diambil daripada aqala yaqilu aqlan, maknanya menahan, mencegah. Itu makna akal itu al-mana'.
Kenapa? Liman'i sahibahu amma la yaliq. Karena akal itu bisa menahan, bisa mencegah pemiliknya dari sesuatu yang tidak layak. Orang kalau punya akal, dia bisa nahan pemiliknya dari hal-hal yang tidak baik, tidak layak. Nah, kapan adanya akal nih, terciptanya akal nih kapan? Dibentuknya dari sejak dalam kandungan. Wabtida'u wujudihi 'inda jatinanil walad. Dan awal permulaan adanya akal, Allah ciptakan akal nih 'inda jatinanil walad, ketika anak itu dalam kandungan di janin ibunya. Kemudian summa la yazalu yanmu, tumbuh terus. Wa yazid, dan tumbuh nambah ila an yakmula 'indal, sampai sempurnanya itu ketika balik. Kalau udah balik berarti akalnya sudah sempurna. Ada juga orang udah balik tapi masih bego juga. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ada. Jadi umumnya balik itu menunjukkan kesempurnaan akal. Maksudnya sempurna akal, dia udah tahu 1 tambah 1, terus bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, kalau ditanya jawab. Dan mula-mulanya itu ciri kesempurnaannya ketika tamyiz. Pas tamyiz itu udah mulai. Makanya kan dobitnya tamyiz itu bihaisu ya'kul wahda wa yashrabu wahda wa yastanji wahda. Bocah yang udah tamyiz itu bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok, itu tamyiz. Makanya ketika udah tamyiz, anak tuh wajib diperintah sholat, wajib diperintah, walaupun sholatnya belum wajib, tapi wajib karena dia sudah ngerti. Ada lagi ulama yang katakan bihaisu law khutibal raddal jawab. Sekira-kira kalau ditanya dia bisa jawab. Tong mau kemana? Mau ke depan. Mau beli apa? Mau jajan. Oh, itu udah tamyiz. Begitu. Kalau ditanya, Tong mau kemana? Kentut. Nah, ini bocah belum tamyiz ini. Ditanya mau kemana, jawabnya kentut. Misal ini berarti belum tamyiz. Kalau orang udah gede, udah balik, udah kumisan, udah punya anak, udah punya cucu, musola dekat, masjid dekat, tapi dia belum tamyiz. Ada juga yang kayak gitu, kagak ngerti, makan pengennya disuapin, dia kagak mau makan kalau nggak disuapin. Ini belum tamyiz nih. Belum tamyiz secara adat ini mah, gitu ya. Kalau secara agama udah tamyiz. Waqila ila an yablugha 40 sanah. Satu pendapat mengatakan akal itu sempurnanya sampai usia 40 tahun tuh baru sempurna. Fahina idin yastakmilu aqluh. Ketika itu akalnya sempurna. Kalau orang udah masuk ke 40 tahun, dia biasanya akalnya udah seimbang. Nggak gampang emosi, nggak ini, nggak itu. Kalau udah 40 tahun tuh udah agak-agak bijak. Kama sarraha bihi ghairu wahid. Nah, jadi umur 40 itu menandakan kesempurnaan akal. Dan para nabi itu diutusnya usia 40 tahun. Di dalam hadis dikatakan ma min nabiyyin illa nubbi'a ba'dal arba'in. Tidak ada satu orang nabi pun melainkan diangkat jadi nabinya setelah usia 40 tahun. 40 tahun tuh udah sempurna tuh. Udah top, udah lagi gagah-gagahnya tuh. Baru usia 40 tahun sampai 50 turun lagi tuh. 50 60 turun. 60 70 turun. Jadi menurun lagi tuh. Menurun ila ardhil umur. Menjadi memasuki fase usia yang udah pikun, ardal. Pendengaran berkurang, penglihatan berkurang, semuanya agak kurang, gigi kurang, semua kurang. Dah. Wala ilma, dan tidak ada ilmu. Orang Baduy mah wala karama, tidak ada karam. Karam itu artinya kemuliaan ataupun kedermawanan, pemurah. Di sini makna karam itu wawal infaq biti binafsin fima ya'dhumu khataruhu wa nafruh. Menginfakkan dengan tibi nafsin, baiknya hati, dengan hati yang tulus. Apa yang diinfakin? Fima ya'dhumu khataruhu wa nafruh, pada sesuatu yang besar, yang agung manfaatnya, itu namanya karam. Karam itu pemurah. Karam itu pemurah, baik bahasa kitanya. Loyal,
dan royal, itu namanya karom. Orangnya disebut karim, orang yang royal dan loyal. Loyal itu nggak perhitungan, itu namanya loyal. Kalau royal dia pemurah, gampang memberi, enteng tangan ya, ringan tangannya, apa ya kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu namanya royal. Ada loyal, kalau loyal mah dia mah memberi tanpa pamrih, itu namanya loyalitas. Itu namanya karam. Wala hilim, dan tidak ada sopan santun, kesantunan. Hilim itu artinya sabar, melebihi sabar dia mah. Halatu tawakkurin wa sabatin indal asbabil muharrika. Keadaan tawakkur, santun, bijak, tetap tidak berubah ketika ada sebab-sebab yang menggerakkan. Nggak cepat bereaksi dia mah. Dipukul, dihina, dia diam aja. Itu namanya halim. Sifatnya namanya hilim, orangnya namanya halim. Nggak gampang marah. Ta'rif lain mengatakan halim itu man la yastawfizuhul ghadab, orang yang tidak tersulut emosi, nggak gampang emosi. Itu namanya halim, orang yang bijaksana banget. Tuh, lemah lembut, santun, itu namanya halim, nggak gampang emosi, nggak gampang emosi gitu. Makanya orang yang kayak gitu, kadal halimu ayyakuna nabiyan, kata Nabi. Nyaris orang yang punya sifat hilim itu sifatnya seperti Nabi, bukan Nabi, sifatnya seperti Nabi. Halim. Kalau sabar, dia mah adamul qudrah 'alal intiqam, tidak mampu membalas dia mah. Tapi kalau halim, orang yang halim, dia mampu ngebalas tapi nggak balas. Itu namanya tabah banget dia mah. Diapain aja nggak gampang, disakitin nggak balas nyakitin. Itulah sifatnya orang yang halim. Disakitin bertubi-tubi, tusuk, sakitin, zolimin, kagak berubah. Apakah itu bodoh? Enggak, itu enggak bodoh. Itu budi pekerti yang tinggi, memiliki moralitas yang di atas level. Orang sampai disakitin di ini di itu kagak ngebales, itu top. Kalau orang bisa punya guru kayak gini, saya punya guru namanya Said Ahmad bin Ali Al-Kaf. Beliau itu nggak pernah marah. Orangnya tinggi, ganteng. Beliau itu sampai bilang, saya nggak tahu rasanya marah tuh kayak apa. Kalau pengen tahu marah, tanya aja mertua, tanya aja Ami Fulan. Karena beliau itu nggak tahu rasanya marah, nggak pernah marah. Kita telat nih ngaji kan dihukum, bangun, udah gitu doang. Paling tanya, minwe dari mana? Udah gitu, nggak pernah sampai, telat ini nggak. Dan beliau itu nggak pernah marah. Nah itu juga hal itu megal. Orang kagak pernah marah sama sekali. Ada orang kan nggak boleh kesinggung dikit, ambak-ambak, kayak asal salah dikit ambekan ya. Kalau orang yang halimah nggak gampang ambekan. Beruntung kalau orang punya teman atau punya guru atau punya sahabat atau punya kenalan orang yang memiliki sifat, karena nular, sifat itu nular. Sifat itu, ini kipas angin dingin, yang dingin mah kipas, tapi kenapa bisa menjalar ke kita? Karena dia menularkan suhu tersebut. Kayak bukhur, yang wangi bukhur bukan kita, tapi karena dia sifatnya reaktif ya kan, maka dia menularkan. Maka sifat seorang guru, sifat seorang teman, sifat suami atau istri itu nular, ngaruh. Makanya kita cari orang yang memiliki sifat terpuji agar kita bisa meniru dan tertular. Jangankan manusia, hewan aja,
itu bisa nular sifatnya. Orang kalau sering-sering dia dekat sama hewan, lama-lama karakter hewan itu nular ke kita. Karakter kambing, kalau dia dekat sama kambing, nular. Burung, tiba-tiba dia bisa suara burung, bener kan? Dia ngikutin suara burung. Apalagi manusia, itu nular. Maka dari itu, cari teman-teman yang baik, cari guru-guru yang mempunyai sifat hilm, nggak gampang emosi. Qabala janabahu syarif. Ini orang Arab yang nggak punya sopan santun, nggak punya kesabaran, dia datang menghadap ke sisi Nabi yang mulia. Datangnya juga dengan sifat yang tidak disukai oleh tempat dan waktu, dan membuat wa khatabahu bima abasalahu wa Yusuf, dan dia ngajak bicara, berdialog dengan Nabi dengan bahasa yang bikin pedang itu cemberut. Begitu, bikin pedang itu cemberut, maksudnya mah orang emosi aja kalau ngelihat orang Arab itu bicara. Dan wahtadda lahu lisanus sinan, dan membuat panas atau emosi lahu bagi dia apa lisanus sinani, oleh ujung tombak lisanus sinan tuh. Tapi apa jawaban Nabi, reaksi Nabi? Faqana jawabuhul ighdha. Tapi jawaban Nabi itu menahan, enggak terprovokasi. Nabi mah enggak gampang terprovokasi oleh ucapan ataupun sikap orang yang kasar, orang yang menyakiti, enggak gampang. Nabi itu enggak gampang. Wal afu amman asaa. Dan sifatnya Nabi itu memaafkan orang yang berbuat jahat. Orang yang jahat sama Nabi dimaafin. Kalau udah sampai begini berarti dia udah mencapai level sifat yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Disakitin, diapain aja dia masih memaafkan. Kan ada orang yang kalau sakit hati tuh nggak maafin, ada kan? Kalau udah terluka udah nggak bisa sembuh lagi, saya sulit memaafkan. Ada kayak gitu. Tapi Nabi nggak gitu sifatnya. Ya udah maafin. Orang yang zalim sama Nabi, artinya beliau tidak membalas karena nafsu. Tapi kalau kehormatan Allah, agama Allah dirobek-robek, dilanggar, diinjak-injak, maka Nabi baru nggak tinggal diam. Tapi kalau untuk dirinya enggak. Bahkan anak didik Nabi pun Sayyidina Ali, karena waktu perang nih, duel. Ada salah satu musuh nih udah mau digorok sama Sayyidina Ali tapi ngeludahin. Wah, nggak jadi digorok sama Sayyidina Ali, nggak jadi dibacok. Emang apa? Takut dia karena emosi. Dia membunuhnya bukan karena perang, bukan karena perintah Allah, tapi karena emosi diludahin. Akhirnya ulang lagi, perang lagi. Tuh. Anak didik, coba kalau kita gitu, makin diludahin makin kita patahin kan. Tuh hebatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi ngebalasnya itu karena Allah, marahnya itu karena Allah. Bal adnahu wa qarrabahu, bahkan mendekatkan orang yang jahat sama Nabi, dipeluk, dirangkul, didekatin, bukan malah dijauhin. Ini mah ditendang-tendangin. Nabi itu sifatnya orang tuh dirangkul, bukan memukul tapi merangkul. Wa ma lamahu wa ma annabahu, bahkan tidak mencela Nabi itu, dan tidak mengasari, tidak mencaci, tidak mengomelin, enggak. Bal afragatu akhlaquhul muhammadiyatu fi qalabi kimya'i sa'adah bi ayadil ihsan. Bahkan mencurahkan akan tuh orang Arab, Nabi curahkan seluruh akhlak-akhlak yang bangsa Muhammad. Jadi ditumpahin sikap Nabi, ditumpahin akhlaknya pada siapa? Fi qalabi kimya'i sa'adah, pada raganya qalabi kimya'i sa'adah. Kimia itu bahasa Yunani, diadopsi dari bahasa Yunani. Kimia itu formula kebahagiaan. Kimia itu al-murad bidzalika tahdzibun nafsi bijtinabi radha'il wa tazkiyatiha anha. Yang dimaksud dengan kimia sa'adah, mendidik nafsu, mendidik jiwa dengan menjauhi hal-hal yang hina dan membersihkan daripada hal hina dan mencari yang utama, yang bagus-bagus. Itu namanya kimia sa'adah, formulasi kebahagiaan.
formula kebahagiaan. Kimia itu bahasa Yunani, asal maknanya al-hadaq wal hilah, cerdas, cerdik, itu namanya kimia. Kimia us-sa'adah, cara biar orang mendapatkan kebahagiaan. Dengan apa Nabi itu bisa mencurahkan akhlak-akhlak kepada orang-orang yang buruk biar menjadi baik? Bi ayadil ihsan, dengan tangan kebaikan, maksudnya dengan pemberian kebaikan. Ayadi asal makna tangan, tapi digunakan maknanya nikmat. Nabi malah nimpalinnya, reaksi Nabi ketika orang jahat dikasihnya kebaikan. Orang jahat sama Nabi tapi disikapi sama Nabi kebaikan. Itu orang mulia bukan? Orang jahat ke kita tapi kita sebaliknya, kita dimaki-maki, dicaci, tahu kita balas dengan kebaikan. Yang ada apa? Luluh. Coba kalau kita lawan lagi, kita gamparin, kita seret, yang ada dia panas. Kalau kita sopan, ini juga salah satu trik psikologi agar orang itu manut dan tunduk sama kita tanpa ada perlawanan. Apa yang dipakai? Ini dia triknya dari Nabi. Satu, jangan langsung bereaksi dengan kata-kata dia, jangan langsung kita simpen di otak. Coba kalau kita dikatain kasar, kita langsung denger, simpen, warah kita kan. Jangan langsung bereaksi, dengerin aja. Dikatain apalah, anjing lah, inilah, biarin dia diam. Baru bersikap. Dulu Habib Abdul Qadir bin Ahmad, beliau waktu lagi dakwah ada yang ganggu, orang-orang kagak seneng, orang Wahabi nggak seneng nama dakwanya Habib Abdul Qadir, nama pengajiannya. Itu dilemparin telur busuk, asal ada pengajian dilemparnya kagak-kagak dah. Habis itu maki-maki Habib Abdul Qadir. Kata beliau, apa beliau katakan? Masih ada nggak perkataan yang mau diucapkan? Saya dengerin. Coba orang udah marah-marah malah digituin. Besoknya minta maaf, nyium kakinya Habib Abdul Qadir, nyium tangan, meluk, minta maaf. Begitu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang jahat ke kita, dia ngelemparin batu, kita kasih buah. Gitu, kayak pohon aja, dilemparin pakai batu tapi ngasihnya apa? Buah. Masa ya pohon ngasih batu lagi? Nah, kita pun sama, dikata-katain, difitnah, di apa, kita balas dengan kebaikan. Minimal kita jangan tersulut, ya. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Hatta mahallat hiddatu dhalikal wahsh, sehingga lebur emosi dhalikal wahshi, itu hewan liar. Al-wahsh itu asal maknanya hewan liar, maksudnya jiwa yang liar, jiwa yang emosional, yang liar, jadi lebur dengan akhlak Nabi. Orang sejahat apapun, segalak apapun, kalau kita sikapi dengan lemah lembut, tunduk nggak? Dia marah-marah kasar, kita, iya maafin bang, saya bukan kita cemen, nggak, tapi nunjukin akhlaknya Nabi Muhammad. Begitu tuh orang bakal ikut, tapi asal tulus, jangan modus. Kan ada orang, iya di hati mah awas lu malam gue. Nggak, ini hati emang tujuannya dakwah dengan akhlak. Wangkalabat hadidatuhu jauharata insan, dan berbalik hadidatuhu, besinya, tadinya dia karat, tadinya dia besi kasar, berbalik menjadi jauharatin, menjadi manusia yang berharga. Jauhar itu asal mana mutiara, menjadi mutiara. Dengan didikan Nabi orang tuh jadi mulia, jadi sempurna. Fatabaddala bughduhu bil hub, maka bergantilah emosinya, marahnya dia dengan apa? Menjadi cinta. Orang yang tadinya murka sama Nabi jadi cinta karena sikap. Wa bu'duhu bil qurb, orang yang tadinya jauhnya orang tuh menjadi dekat. Wa harbuhu bisilmi, ini sebenarnya didikan Nabi nih, trik psikologi biar orang tertarik, biar orang itu manut, biar orang dekat, biar orang nyaman sama kita. Satu, sikap kita jaga, ucapan kita jaga, jangan mudah terpancing, jangan ada reaksi ketika kita dijahatin. Baru orang tuh mikir, iya ya, gue udah jahatin, gue udah kasarin, gue udah apain aja, kok gak berubah. Itu moral yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Misalkan di rumah tangganya istrinya marah-marah, wah, jangan dibales, senyumin aja, bikinin teh,
ngopi dulu, ntar marahnya lanjutin. Beliin apa kek? Gorengan, lagi ngambek, jangan dibalas ngambek, gitu ya. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa harbuhu bisilm wa jahluhu bil ilm. Dan kebodohan dirubah dengan ilm. Wastahala insanan ba'da an kana thu'banan. Dan berubah menjadi manusia sejati, sebelumnya itu ula. Sikap kita kayak ula. Wasara habiban ba'da an kana dziban, dan menjadi orang yang dicintai yang mana sebelumnya itu seperti serigala. Kita sikapnya seperti serigala berubah jadi orang yang dicinta. Yang tadinya ula, koros, yang tadinya kita sifatnya kayak ular, berbisa, jahat, nyakitin, mengganggu, tapi berubah menjadi manusia seutuhnya berkat didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadza, dah sini dah. Fahadza wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.